Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang terakhir tentang jarak, yaitu jarak antara bidang dengan bidang. Ini di sini Ibu akan menyajikan dua buah bidang, yaitu bidang V dan bidang W. Untuk menentukan jarak antara bidang V dengan bidang W itu bagaimana itu ya. Nah, konsep jarak itu sebenarnya sama ya. Pokoknya dia dicari yang tegak lurus. Sekarang jarak antara bidang W dengan bidang V yaitu panjang ruas garis yang tegak lurus dengan bidang W dan tegak lurus dengan bidang V. Nah, dilihat di situ ya. Di situ ada bidang V dan bidang W. Berarti jaraknya di mana? Boleh kita ngambilnya di tengah seperti gambar tersebut ya. Itu merupakan jarak antara bidang V dengan bidang W. Lah kalau kita nyari misalkan di pinggir di sini ya, di pojok-pojok itu boleh tidak? Boleh. Pokoknya dia itu sepanjang dia itu tegak lurus ya. Itu untuk konsep jarak bidang dengan bidang ya. Lah, untuk kalian agar lebih paham di sini Ibu sajikan contoh ya. Untuk contoh yang pertama yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya yaitu 12 cm. Tentukan jarak antara bidang BCGF dengan bidang ADHE. Sekarang kita lihat bidang BCGF itu yang mana? Yaitu bidang BCGF itu yang saya beri warna orange. Sebentar ya. Nah, ini bidang BCGF. Kemudian bidang ADHE. ADHE di situ ya. Untuk menentukan jarak antara bidang BCGF dengan ADHE ya. Ini kita cari garis bantunya dulu. Garis bantu boleh. Nah, di situ ya. Ini misalkan bidang BCGF itu diwakili oleh H, kemudian bidang ADHE itu oleh P. Maka panjang dari PG itu kan sama dengan panjang AB ya. Sehingga di situ jarak antara bidang BCGF dengan ADHE yaitu panjang PH atau sama dengan panjang AB juga sama dengan panjang HG yaitu 12 cm. Berarti kalian nanti kalau menentukan jarak BCGF dengan ADHE itu PH boleh, kemudian GH boleh, AB juga boleh karena di situ semuanya tegak lurus ya. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yaitu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Tentukan jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. Di situ kalian lihat bidang AFH itu yang mana? Nah, bidang AFH itu di situ ya, yang saya warna kuning. Kemudian bidang BDG itu yang warna hijau. Ini yang saya beri warna hijau itu BDG, kemudian AFH-nya saya warna kuning ya. Nah, di situ jarak antara bidang AFH dengan BDG itu boleh menggunakan panjang PH boleh, kemudian panjang LM juga boleh ya. Nah, untuk memudahkan Ibu menggunakan KM di situ ya. Berarti yang saya beri warna biru di sini. Yang saya beri warna biru di sini ya, ini. Ini nanti adalah jarak yang kita cari ya. Nah, sekarang untuk pembahasannya di situ. Di sini kan boleh kita itu dari bidang ACGE kita tarik ke sini ya, yaitu membentuk bidang persegi panjang. Di situ L itu adalah tengah-tengah AC, kemudian EG-nya itu tengah-tengahnya ada K ya.
Kemudian untuk menentukan jarak KM itu kita ambil segitiga, yaitu segitiga KGL. KGL paham ya, KGL. Kemudian kita menghitungnya nanti pakai rumus luas segitiga. Ini saya gambar lagi. Nah, sekarang pandang di situ segitiga KGL. KGL itu siku-siku di K. Kemudian di situ ada M. Sekarang mencari GL dulu ya. Lah, kalian ketahui di situ ada segitiga siku-siku KGL, siku-siku di K. Sekarang mencari GL, berarti sisi terpanjang, yaitu kuadrat, jumlah kuadrat dari kedua sisinya ya, yaitu KL kuadrat ditambah KG kuadrat. Lah, KL itu berapa panjangnya? KL itu kan sama dengan tingginya, yaitu sama dengan panjang AE. Berarti panjangnya tadi panjang rusuk 6 cm ya. Kemudian KG itu setengahnya EG. Padahal EG kalian tahu EG itu diagonal sisi. Diagonal sisi kan 6 akar 2. Berarti setengahnya berapa? 3 akar 2. Sehingga GL sama dengan 6 dikuadratkan itu 36 ditambah 3 akar 2 dikuadratkan itu 18 gitu ya. Sekarang GL 36 ditambah 18 itu sama dengan 3 akar 6. Nah, sekarang GL sudah diketahui. Dari situ diketahui luas segitiga KGL itu sama dengan luas segitiga KGL ya. Setengah alasnya sekarang pandang dari segitiga KGL ya, alasnya itu KG, kemudian KL nya itu sebagai tingginya, kemudian yang satunya setengah GL di sini nih, GL kalikan KM tingginya. Nah, setengahnya disederhanakan, tinggal disubstitusikan. KG-nya berapa tadi? KG setengah EG, yaitu 3 akar 2. Kemudian KL-nya itu sama dengan panjang AE tadi, yaitu 6. Kemudian GL-nya udah dicari, yaitu ketemu 3 akar 6 dikalikan KM. Lah, yang mau dicari adalah KM. Berarti KM sama dengan ini setengah, tiganya tadi disederhanakan ya. Berarti KM sama dengan 6 akar 2 dikalikan dibagi akar 6. Nah, sekarang akar 2 dibagi akar 6. Akar dengan akar itu boleh dibagi. 2 dibagi 6 itu sama dengan 1/3. Berarti KM-nya sama dengan 6 per akar 3. Supaya jadi bentuk rasional, maka ini dikalikan dengan berapa? Akar 3 dibagi akar 3. Nah, berarti 6 akar 3 dibagi akar 3 kali akar 3 yaitu 3. 6 dibagi 3 yaitu 2 akar 3 ya. Nah, jadi jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG yaitu 2 akar 3 cm itu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh yang kedua, yaitu tadi untuk menentukan bidang AFH dengan bidang BDG itu ada 2 langkah. Yang pertama tadi dengan cara biasa ya. Sekarang ada cara cepatnya. Cara cepat biasanya kalian suka dengan yang menggunakan cara cepat ya. Kalau intinya di sini kalau konsepnya udah paham, kalian boleh nanti menggunakan cara cepatnya ya. Intinya itu kalian paham konsepnya dulu. Nah, untuk menentukan jarak bidang AFH dengan bidang BDG, tadi Ibu udah menjelaskan ya. Kita ambil jaraknya itu PQ boleh, kemudian kita ambil di sini tadi. Maaf, di sini tadi juga boleh ya. Tuh. Nah, sekarang untuk memudahkan pakai cara cepat, Ibu mengambil yang panjang PQ ya. Nah, panjang PQ itu kan dia berada di sepanjang garis EC. Lah, EC itu kan padahal diagonal apa? Ruang ya. Panjang diagonal ruang yaitu
A akar 3. Lah, A-nya tadi kan 6. Berarti ini panjang diagonal ruangnya yaitu 6 akar 3. Nah, sekarang panjangnya PQ itu yaitu 1/3 dari EC. Berarti 1/3 kali 6 akar 2 berapa? Yaitu 2 akar 3. Berarti jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG yaitu 2 akar 3 cm. Sama kan dengan cara yang tadi itu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh berikutnya di sini. Contoh berikutnya yaitu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Jika titik K, L, dan M itu berturut-turut merupakan titik tengah bidang garis BC, CD, dan CG. Tentukan jarak antara bidang AFH dengan bidang KLM. Dilihat di situ K-nya itu dia di tengah-tengah apa BC, berarti K-nya di sini. Kemudian CD-nya itu L ya. L itu tengah-tengah dari CD, berarti di mana? Di sini. Kemudian M-nya itu tengah-tengah dari CG di sini ya. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama pembahasannya. Nah, ini tadi juga dia di sepanjang diagonal EC. Panjangnya rusuk tadi kan 12, berarti panjang EC-nya 12 akar 3. Sekarang langkah yang pertama yaitu menentukan jarak E ke bidang AFH. Jarak E ke bidang AFH itu sama dengan jarak AFH ke BDG. Jarak BD. Kemudian langkah berikutnya menentukan jarak BDG ke C. Sehingga jarak E ke AFH ya. E-nya di sini tadi ini E, kemudian AFH-nya ini ya. AFH itu yang saya warna kuning. Berarti dia itu panjangnya yaitu 1/3-nya dari EC. Nah, EC tadi kan kalian sudah tahu ya, EC 12 akar 3. Berarti jarak E ke bidang AFH itu 4 akar 3. Tuh, kemudian ini. Nah, sekarang mencari jarak antara bidang BDG ke garis C itu juga sama kan, antara garis E dengan antara titik E ke bidang AFH. Ini sama dengan jarak bidang BDG ke C, berarti panjangnya berapa? Sama, yaitu 4 akar 3 cm. Nah, sekarang BDG ke C juga 4 akar 3 ya. Nah, sekarang jarak BDG ke KLM itu sama dengan jarak KLM ke titik C, yaitu setengahnya dari 4 akar 3, berarti 2 akar 3 cm. Jadi jarak antara AFH ke KLM itu sama dengan jarak AFH ke BDG ditambah jarak BDG ke KLM, sehingga panjangnya berapa? 4 akar 3 cm ditambah 2 akar 3 cm. 4 tambah 2 yaitu 6, berarti 6 akar 3 cm. Seperti itu ya, itu untuk contohnya. Kalau nanti belum paham kalian silahkan tanyakan. Nah, ini sekarang ada tugas, nanti kalian dicoba kemudian dikumpulkan ya. Sudah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.